Kasus pembunuhan yang dilakukan tetangga dekat nyatanya pernah terjadi, pemirsa. Dari mulai dendam dengan keluarga korban sampai hanya gara-gara hal sepele. Kasus pembunuhan anak yang dilakukan tetangganya sendiri ternyata sudah pernah terjadi. Seperti peristiwa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Februari lalu. Bocah perempuan ditemukan meninggal di dalam kolam. Sempat dikira akibat tenggelam, namun ditemukan leher korban terjerat tali nilon dan mulut tersumpal kain. Pelakunya, Dimas Taufik, ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan usai diamankan dari rumah keluarganya di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh Khairunisa Az-Zahra karena mempunyai dendam kesumat kepada kakak kandung korban. Pelaku lalu mencari siasat dengan menyuruh korban membuang bangkai kucing. Pelaku lalu menjerat lehernya dengan tali nilon. Setelah itu, menenggelamkannya ke dalam kolam. Pelaku bahkan sempat memperkosa korban berulang kali sebelum membunuh korban. Ya pakai tali lah bang, kulit 4 kali lilitan sampai dia kaku, baru mulutnya aku sumpel pakai kain bang. Setelah itu aku buang mayatnya ke kolam, situ kan ada kolam itu. Sementara itu, duka mendalam menyelimuti keluarga korban saat menyambut kedatangan jenazah Khairunisa Az-Zahra di rumah duka. Isak tangis sanak saudara hingga petakziah pecah tatkala sang ayah mengangkat jenazah korban untuk disolatkan. Korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Helvetia. Sementara akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana mati. Terkait maraknya pembunuhan yang dilakukan remaja di bawah umur, kriminolog menganalisa penyebabnya. Lingkungan sekitar, konten media sosial, dan film kekerasan menjadi beberapa dari banyak faktor yang dapat memicu tindakan nekat ini. Kita bisa lihat dari atas dasar dua aspek ya, bagaimana kemudian di usia yang masih muda seperti ini mereka memiliki sikap impulsivitas yang sangat tinggi. Jadi mereka cenderung begitu ada masalah kurang bisa untuk mengendalikan emosinya. Terus yang kedua, seringkali mereka tidak lagi memiliki kalkulasi resiko yang akan mereka hadapi jika memang mereka melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip gitu ya, melakukan pelanggaran hukum bahkan sampai melakukan pembunuhan. Aspek yang kedua bisa kita lihat bagaimana kemudian rendahnya kontrol sosial yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitar. Apakah ini dalam konteks keluarga atau kemudian dalam konteks masyarakat. Jadi saat kemudian terjadi hal-hal yang bersifat sepele seperti ini, mereka tidak lagi memiliki berbagai alternatif untuk dapat bisa melakukan solusi apa sih yang terbaik untuk bisa menangani perilaku tersebut. Apakah kemudian pemicunya atau kemudian yang kedua adalah bagaimana barrier yang bisa dilakukan terhadap kontrol diri si pelaku tersebut untuk bisa menahan rasa amarahnya atau kemudian bisa menetralisir perilaku-perilaku yang mengarah kepada kekerasan berujung pada pembunuhan. Selain itu, keluarga menjadi barrier terdepan untuk memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak, agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus-kasus mengerikan seperti ini. Syifani Aisyah melaporkan.